Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mizan Muharia Hortunada dengan NIM D6220017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Enterprise Resources Planning atau ERP. Tugas ini sebagai salah satu memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Perancangan Sistem Terintegrasi. Baik, saya mulai. Jadi, apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resources Planning adalah sebuah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola eh, sumber daya perusahaan seperti keuangan, SDM atau sumber daya manusia, produksi, distribusi, dan lainnya kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif. Sebenarnya seperti itu. Lalu ada histori atau sejarah. Saya bagi ada 5 sejarah dari ERP itu sendiri, yaitu pada 1960-an, yaitu berfokus pada inventory management dan kontrol. Nah, pada era ini itu perusahaan mulai menggunakan komputer untuk mengelola persediaan atau inventory. Nah, fokus utamanya itu adalah untuk melacak jumlah stok barang, mengontrol pengadaan bahan baku, dan meningkatkan efisiensi gudang dan produksi. Lalu pada tahun 1970-an, yaitu berfokus pada MRP atau Material Requirements Planning atau MRP1. Nah, kenapa bisa ditunjukkan MRP1? Karena mulai dikembangkannya untuk mengatasi kebutuhan yang lebih kompleks dalam proses produksi. Nah, dan juga membantu perusahaan dalam menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan jadwal produksi dan juga meningkatkan perencanaan produksi dan pembelian. Nah, RAMP1 ini tuh juga menjadi tonggak penting karena memperkenalkan perencanaan berbasis waktu dan kebutuhan produksi. Lalu di tahun 1980-an, yaitu Manufacturing Resources Planning dan atau juga bisa disebut dengan MRP2, yaitu lanjutan dari MRP1 yang tadi. Nah, MRP2 ini tuh memiliki perbedaan, yaitu tidak hanya mengatur bahan baku, tetapi juga daya sumber daya yang lainnya, seperti tenaga kerja, mesin, dan keuangan. Dan juga sistem ini tuh lebih komprehensif dan mencakup hampir seluruh proses produksi. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya di tahun 1990-an, nah ERP ini tuh mulai dikenal secara luas. Mengapa? Karena istilah ERP ini tuh mulai populer, yaitu dapat mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, SDM, pemasaran, produksi, dan logistik dalam satu sistem yang terpadu. Dan juga mulai digunakan secara luas oleh perusahaan besar untuk mengelola seluruh operasi bisnis. Nah, ini seperti itu. Lalu untuk yang terakhir di tahun 2000-an, nah ERP ini tuh udah berbasis cloud, mobile, dan AI. Kenapa seperti itu? Karena cloud-based ERP itu memungkinkan akses dari mana saja tanpa perlu server fisik itu sendiri. Lalu juga didukung dengan mobile ERP untuk mendukung akses dan penggunaan ERP melalui smartphone dan tablet atau server yang lainnya atau media yang lainnya. Kalau ini seperti itu. Lalu yang terakhir ada AI atau Artificial Intelligence atau Integrated ERP juga membantu dalam pengambilan keputusan yang cerdas yang berbasis data. Kalau ini seperti itu. Lalu fungsi utama ERP itu ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi. Itu lebih ke integrasi semua data dari berbagai departemen ke dalam suatu sistem. Lalu lalu selanjutnya itu ada eh, mengurangi kesalahan input data manual dan mempercepat alur informasi dalam perusahaan. Lalu fungsi yang kedua itu ada mengurangi duplikasi data. Itu seperti apa? Jadi tanpa RAP ini itu setiap departemen
memungkin menyimpan data yang sama secara terpisah dan menyebabkan redundansi. Kurang seperti itu. Lalu fungsi yang ketiga itu ada mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Maksudnya itu seperti apa? Jadi ERP ini menyediakan dashboard dan laporan yang komprehensif yang memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Lalu yang keempat ada kolaborasi antar departemen. Jadi ERP ini tuh mendorong kolaborasi yang lebih baik karena semua departemen mengakses sistem yang sama dan juga proses bisnis menjadi lebih sinkron atau signifikan dan juga terkoordinasi dan juga dapat menghindari konflik atau miskomunikasi antar bagian. Lagi seperti itu. Lalu dasar teknologi ERP itu ada 6, ada Database Management System, yaitu merupakan teknologi inti untuk menyimpan dan mengelola data secara terpusat. Lalu ada client server arsitektur. Ini itu untuk memisahkan antara sisi pengguna atau klien dan penyedia layanan atau server. Kurang seperti itu. Lalu juga memungkinkan penggunaan ERP secara terdistribusi di mana banyak pengguna dapat mengakses sistem secara bersamaan. Lalu ada internet web dan service otomatis diakses melalui internet dan melalui web. Lalu ada cloud computing dan juga ERP ini tuh modern banyak yang berbasis cloud memungkinkan akses dari mana saja tanpa instalasi lokal. Lalu ada artificial intelligence dan analitik yang digunakan untuk menganalisis data atau big data. Lalu ada mobil akses dan IoT itu untuk mengakses ERP melalui perangkat mobile yang fleksibilitasnya itu untuk kerja dan juga integrasi dengan IoT ini memungkinkan pengumpulan data real time dari perangkat fisik seperti sensor di gudang atau pabrik. Seperti itu. Lalu modul penting ERP ini juga ada 6, kalau ada 7, mohon maaf. Yang pertama itu ada finance dan accounting. Jadi finance dan accounting ini itu mencakup pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan aset, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Lalu untuk human resource management sendiri itu sebagai penyeleksi data karyawan, pekajian, rekrutmen, pelatihan, dan juga penilaian kinerja dari karyawan itu sendiri. Lalu ada project management, itu digunakan untuk mengelola, merencanakan, dan memantau proyek perusahaan seperti apa berjalannya waktu itu. Lalu ada inventory management ya untuk mengelola persediaan bahan baku, barang setengah jadi dan produk jadi. Lalu ada supply chain management ya untuk mengelola barang, informasi dan keuangan dari pemasok hingga pelanggan terakhir. Lalu ada manufacturing atau production ya juga untuk mendukung perencanaan produksi, pengendalian kualitas, manajemen perusahaan manufaktur. Lalu yang terakhir ada customer relationship management. Nah, itu untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, pelacakan penjualan, layanan pelanggaran dan kampanye pemasaran. Jadi itu meningkatkan loyalitas pelanggan dan efektivitas penjualan. Kurangnya seperti itu. Lalu, vendor RAP ini tuh dibagi menjadi beberapa wilayah atau munculnya. Itu ada SAP, yaitu berasal dari Jerman. Nah, SAP ini adalah salah satu penyedia ERP terbesar di dunia. Lalu yang kedua ada Oracle RAP. Jadi Oracle RAP ini itu untuk dikembangkan oleh Oracle AS yang menawarkan solusi RAP berbasis cloud. Lalu ada cloud, ada Microsoft Dynamics 365. Ini itu dikenal fleksibel dan ramah pengguna, cocok untuk bisnis skala menengah hingga besar. Lalu ada Odoo, yaitu RAP yang open source dari Belgia yang sangat populer karena fleksibilitas dan skalabilitasnya. Lalu yang terakhir ada NetSuite atau bisa juga disebut dengan Oracle yang menawarkan solusi RAP berbasis cloud khusus untuk perusahaan kecil hingga menengah. Kurangnya seperti itu dari vendor RAP yang terbagi menjadi beberapa wilayah di dunia. Kurangnya seperti itu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi RAP atau Enterprise Resources Planning. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.